Belajar yakin kepada Allah ini nggak bisa sekaligus, bertahap. Bahkan bisa dibilang ini kayak proyek seumur hidup kita ya. Karena iman kita yang belum sempurna aja udah yazidu wa yanqus. Yazid mungkin cuma 1%, yanqusnya 50% gitu ya. Padahal iman baru 30%, jadi minus. Giliran ada masalah kayak nyalah-nyalahin Allah, meragukan kebesaran Allah, mulai mempertanyakan ketentuan Allah, sehingga kita cas lagi seminggu sekali, ngecas. Mudah-mudahan charging iman di dalam tongkrongan kita ini jadi fast charging, jadi cepat naikin iman kita kepada Allah. Karena memang akad kita dengan Allah itu adanya di sini. Kalau di sininya belum beres, masih ada ragu, berarti kita nggak punya akad apa-apa dengan Allah. Dan kalau nggak punya akad apa-apa dengan Allah, kita nggak bisa minta apapun kepada Allah. Nah, kita juga nggak percaya sama Allah, terus mau minta apa? Makin kuat imannya, makin kuat bondingnya dengan Allah, makin besar keajaiban dan kejutan yang Allah kasih dalam hidup kita. Iman level para anbiya, nanti munculnya mukjizat. Iman level para solihin, munculnya karomah. Iman level kita kalau yakin muncul maunah. Kalau imannya masih labil dan lebih sering ragunya daripada yakin, berarti kita nggak punya MOU apapun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau nggak punya MOU, nggak akan berlaku janji makhraja rizki min haitsu la yahtasib yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu kan hanya berlaku buat siapa? Orang yang yakin kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Jadi cuman kalau kita takwa kepada Allah, dan salah satu di antara makna takwa iman. Karena takwa ini judul besar. Kalau di breakdown, akarnya adalah iman, pohonnya adalah taat, buahnya adalah rahmat, ampunan, kebaikan, banyak buahnya. Tapi akarnya iman. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha. Asluha thabit, kata sebagian besar ulama tafsir tentang asli dari asluha sabit. Aslul itu jadi bahasa Indonesia, asal jadi asal. Kan bahasa Arabnya asl atau aslu. Asal terus jadi bahasa Indonesianya karena nggak bisa bilang asal, jadi asal. Asal-asalan. Asluha, asalnya sabit. Akarnya kuat. Dan apa akar dari kalimat itu? Akarnya adalah iman. Akarnya adalah iman. Far'uha, cabangnya, pohon sampai cabang-cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya ta'ah, ketaatan. Istiqomah, komitmen. Dawam, konsisten. Itulah pohon dan cabang-cabangnya. Terus tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Buahnya, ukulaha, hasilnya itu adalah kebaikan hidup, ampunan dosa, rahmat, berkah, pertolongan, kejutan-kejutan, itu buahnya. Tetap aja asalnya adalah, bibitnya adalah iman. Makin kuat akarnya, makin besar pohonnya. Makin besar pohonnya, makin banyak dahannya. Makin banyak dahannya, makin banyak pula buahnya ketika panen. Jadi itu analogi yang sangat sederhana tapi dalam. Jawami'ul kalam. Bisa ditafsirkan dari berbagai macam dari berbagai macam angle. Sehingga kalau kita pengen hidup kita nyaman dalam kondisi sarro atau darro, ya berarti balik lagi kepada asalnya apa? Ajaban li amril mu'min. Balik lagi kepada iman. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu enggak akan dirasain kecuali oleh orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman,
Mungkin kalau sarro dia akan syakaro, dia berbagi, dia share sama orang lain. Tapi begitu darro dia yai'as, dia berputus asa, akhirnya tindak bunuh dirinya tinggi. Orang-orang yang gak beriman dalam kondisi nyaman, kehidupan mereka itu bagus. Akhlak mereka, karakter mereka, sikap, attitude mereka itu sopan, bagus, disiplin, keren lah pokoknya di negara-negara maju gitu kan. Tapi begitu darra ada masalah, bunuh diri. Bete dikit, bunuh diri. Gak enak badan, males banget hari ini bunuh diri, bunuh diri. Jadi terlalu rapuh gitu. Kenapa terlalu rapuh? Karena kata Nabi, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Karena dia enggak beriman, sehingga enggak ada yang dipegang sama dia ketika dia mau jatuh. Jatuh aja. Makin tinggi dia mendaki, pas jatuh ya makin parah nasibnya. Karena kenapa? Karena ketika dia jatuh, dia kehilangan banyak hal karena dia ngedakinya udah tinggi. Misalnya karirnya bagus, tiba-tiba ada masalah, akhirnya dia stres banget, bunuh diri, loncat dari gedung, tabrakin diri ke MRT misalnya, dan segala macam lah kasus-kasus bunuh diri yang tinggi di negara-negara itu. Kenapa? Walaisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Kalau kita juga kayak gitu, walaupun kita ngakunya orang mukmin, wa ma hum bimu'minin fi qulubihim marad, ada masalah di hati mereka. Masalah apa? Raib, keraguan. Masalah apa? Syak, gak yakin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau masalah apa? Adzannina billahi dhanna saw, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita cas lagi iman. Dan dengan analogi-analogi yang tadi saya sebutin. Di antara analoginya misalnya, kalau kita datang ke sebuah smart city, kita merasa nyaman. Satu, gak khawatir kesasar. Kenapa kalau di smart planet kita gak merasa nyaman? Bukankah bumi ini smart planet dibandingkan dengan planet-planet yang lain? Kenapa? Karena Allah sudah membuat sistem di bumi ini udah paling smart, udah ketimbang dengan planet yang lain. Kalau misalnya kita diberikan kesempatan tinggal di planet yang lain, kita bakalan lebih effortnya tuh habis-habisan. Mungkin gak akan survive. Kenapa? Karena bukan smart planet. Bumi ini smart planet satu-satunya mungkin di jagat raya yang luar biasa besarnya ini. Dan Allah tempatkan kita di sebuah smart planet yang udah disediakan segala macam, sistemnya tuh udah keren banget. Semuanya jadi mudah buat kita, kan mudah banget kan? Berjalanlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah dan segala macam, Allah mudahkan untuk kalian. Tidak ada satupun hewan melata yang jalan pakai perut kecuali Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Berarti kan sistem kehidupan di planet kita itu udah paling smart. Kalau di smart city aja yang dibikin sistemnya oleh manusia kita tenang. Kenapa? Karena udah smart, gak mungkin kesasar dong. Petunjuknya tuh kadang-kadang kita bisa, kalau kita pakai SIM internasional, kita bisa nyetir tanpa merasa khawatir kesasar karena petunjuk arah lalu lintasnya itu udah jelas banget. Nyetir aja sendiri di luar negeri. Yang penting SIM-nya SIM internasional, misalnya di beberapa negara yang masih menggunakan SIM internasional. Jalan, kenapa kok nggak khawatir kesasar? Pertama udah ada smartphone. Kedua tinggalnya di smart city. Ketiga, orang yang ada di sana semuanya smart citizen. Yang kalau kita nanya mereka ngejelasin dengan baik, dengan senyum, dengan ramah, humble. Smartphone, smart city, smart citizen, smart car lagi kadang. Di situ udah ada, nggak usah pakai smartphone, kalau habis baterai udah ada di situ juga Google Map-nya. Dan mobilnya juga udah disetting, nggak boleh lebih dari 80 km per jam. Kalau kecepatan dia pasti akan stabil sendiri. Udah smart semuanya kan, nyaman ya. Jalan kemana-mana, makan segala macam, udah ada petunjuknya. Allah menempatkan kita di smart planet dengan bahasa apa? Alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan sendiri? Sendiri ini jangan selalu diterjemahin itu ya. Sendiri di sini artinya nggak punya teman atau mungkin nggak punya kenalan. Alam yajidka yatiman, sendiri banget. Fa'awah, Allah datangkan keluarga. Dan keluarga di sini bukan cuma status, tapi dengan ikatan kasih sayangnya. Tiba-tiba ada seseorang yang paling mencintai kita lebih daripada dirinya. Siapa? Ibu.
Allah utus ibu untuk kita. Allah utus ayah untuk kita. Allah utus keluarga untuk kita. Allah utus pasangan untuk kita. Bertahap. Pertama ibu dulu. Kemudian ayah. Kemudian sahabat. Sahabat dari geng SD atau TK, SD, SMP, SMA. Kan itu geng kita banget tuh. Yang sama kita tuh udah akrab banget, baik banget, setia banget. Kadang-kadang ribut sedikit tapi kesetiaannya luar biasa. Kadang-kadang mereka berkorban untuk kita. Fa'awa. Dan nanti lebih keren lagi dikasih pasangan halal. Fa'awa. Bukankah Allah yang mendatangkan mereka satu persatu? Bahkan kadang-kadang cara-cara Allah mendatangkan itu ajaib banget. Cerita-cerita orang yang ketemu dengan jodohnya, dengan pasangan halalnya kan luar biasa ya. Fa'awa. Lalu didatangkan anak. Sehingga apa? Ketika kita tua, anak kita yang akan merawat kita. Ketika kita masih kecil, ibu kita yang merawat kita. Jadi tetap aja ada fa'awa, fa'awa, fa'awa di awal, fa'awa di tengah, fa'awa di akhir. Terus saja kayak gitu. Jadi kalau kita benar-benar berakad dengan Allah kayak gitu teman-teman, kayak fairnya kita berakad dengan manusia, apa sih masalah hidup kita? Baru berlaku ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu seru hidupnya tuh, santai, woles, gak ada masalah. Ada masalah? Ya Allah, ada masalah nih. Gimana dong ya Allah, bantuin dong. Langsung ditolong sama Allah. Tapi kita ngomong ke Allah tuh dengan ragu sih masalahnya. Ibarat kartu ATM, udah banyak baret-baretnya. Jadi kita gesek, Pak ini gak berlaku. Oh ya udah ganti lagi yang lain, ganti lagi sampai satu kotak kartu gak ada yang berlaku. Soalnya bukan kartu ATM yang kita kasih, kartu Game Master, gak akan keluar duit. Jadi iman kita tuh masih belum ATM, belum ada saldonya. Kartu sih, tapi bukan saldo isinya. Cuman untuk bisa main doang. Jadi coba kita bangun istafti qalbak. Bertanya ke hati kita masing-masing. Dan itu yang dikuatin. Di sini yang dikuatkan. Ada yang pertama mungkin masih kayak sekedar silver, terus naik lagi derajatnya jadi gold, naik lagi jadi platinum, jadi VIP, jadi preferred, jadi apalah kayak gitu-gitu. Bukankah itu selalu berlaku di dalam transaksi dengan manusia dan dengan Allah juga kayak gitu. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka tuh punya level di sisi Allah. Siapa? Mukmin di Al-Anfal. Lahum darajatun. Mereka punya level. Ada yang levelnya cuma silver. Tabungannya sekian, bisa ditarik dalam sehari cuma sekian. Ada yang levelnya mungkin di bawah silver, simpedes misalnya. Narik gak bisa di ATM, harus ke bank gitu, ngantri dulu. Ada yang di atasnya yang gold, bisa ditarik 100 juta sehari. Ada yang di atasnya yang mungkin platinum, bisa ditarik sekian ratus juta sehari. Ada yang levelnya udah preferred atau VIP banget, yang kalau kita datang ke bank itu dia nggak perlu ngantri, langsung masuk ke atas, ketemu dengan customer service-nya, disediain makanan, minuman, kita ngobrol seperti teman, terus dimudahin semua urusan kita. Lahum darajatun. Mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, berlevel-level. Dan level itu ditentukannya di sini. Bukan berapa, tapi apa yang kita rasain dalam hati kita. Dan kita bisa mengukur diri kita sendiri deh. Dari hal-hal kecil dulu. Tenang gak kalau ada masalah? Udah serahin aja sama Allah. Serahin aja sama Allah. Segitu. Dan dimulai dari hal-hal kecil. Bismillah ketika kita jalan. Kalau kehilangan sesuatu, wah mau diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Wah kesempatan nih. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Allah sayang banget sama hamba kayak gini. Pas dapat musibah langsung connect lagi dengan Allah, langsung nge-mention Allah. Kan kayak kita kalau di Instagram tuh ada masalah mention pemerintah gitu kan ya. Mention Pemkot, Pemprov, Presiden, mention at Pak Jokowi misalnya, at Pak Gubernur, at Pak Wali Kota, kan suka gitu kan. Kenapa enggak add Allah dalam bahasa Instagramnya? Kenapa kita enggak nge-mention Allah aja? Ada masalah dikit, ya Allah ada masalah nih dikit, Allah langsung bantu. Seringan itu. Dan Allah tuh enggak pernah, maaf ya lama nih slow respon soalnya DM-nya numpuk. Enggak ada. Emangnya manusia DM-nya numpuk? Manusia yang WA-nya tuh udah banyak banget sampai ribuan sampai enggak kebaca. Enggak, ringan buat Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah tuh sibuk ngurus kita. Walakin wala ya'uduhu hifdhuhuma, tapi enggak capek, enggak kewalahan. Coba gabung-gabung deh ayat-ayat ini karena sifat dari Al-Qur'an kan saling menjelaskan kan. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk, tapi apakah Allah tersibukkan, repot? Enggak. Kata Allah, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah enggak pernah repot, enggak pernah kewalahan menjaga, memelihara
langit dan bumi. Simple hidup kita tuh kalau kita believe, trust, keep the faith kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita tajdid, teman-teman. Mulai dari hal kecil, bismillah, bismillah, bismillah. Nanti ada agak mentok-mentok dikit, hasbiyallah, la haula wala quwata illa billah. Khawatir dikit, datang teman kita, udah gak usah khawatir, ada Allah. Itu bahasa lain dari la tahzan, innallaha ma'ana. Merasa lonely gitu, ma zannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua, bukankah Allah yang ketiga? Terus kayak ngerasa nggak ada daya upaya, bilang hasbiyallah, cukup buat saya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan itu benar-benar miracle, kejadian banget dalam hidup kita kalau kita percaya. Passwordnya iman, passwordnya belief, passwordnya sami'na wa ata'na. Kalau itu benar-benar terasa di hati kita, kalimat la haula, kalimat hasbiyallah, kalimat-kalimat iman itu terasa di sini nih, udah tenang aja hidup. La tahzan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ini semua yang kita omongin malam ini, kalau diteorikan namanya rububiyah. Cuman kita nggak usah terjebak dengan istilah, tapi maknanya yang paling penting supaya kita bisa langsung praktek. Semua yang kita omongin rububiyah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, kepemilikannya milik Allah, segala macam lah dari makna Rabb. Udahkah kita rububiyah kepada Allah? Apakah kita sudah Rabbani atau masih jadi manusia biasa? Kalau cuma jadi manusia, innal insana lafi khusr. Tapi kalau upgrade dari manusia jadi mukmin, illal ladzina amanu qad aflahal mu'minun. Manusia doang rugi, kecuali orang beriman. Beruntunglah orang yang beriman. Mudah-mudahan iman ini kita jaga terus, teman-teman. Kita tingkatkan, kita perbaharui, kita cas supaya kita punya ATM yang levelnya makin naik, sehingga nanti kalau kita butuh apa-apa kita tinggal gesek aja, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, ya Ilahi, atau apapun bahasa doa kita, Allah akan berikan keajaiban dalam hidup kita.